wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Eri Eko Prasetyono, CGP Angkatan 9. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas, yaitu mewawancarai Bapak Kepala Sekolah saya SDN Petuwon, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak Agus, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa, dari mengganggu waktunya. Bisa saya berbincang sebentar Pak sama Pak Agus? Bisa. Ini Pak Agus, sebagai seorang pemimpin, jadi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Tentunya permasalahan atau kasus yang ada di lembaga pendidikan ini itu begitu beraneka ragam Pak Agus ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Agus selaku pemimpin atau kepala sekolah di lembaga ini, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak Agus? Ya. Terima kasih Pak Erik. Ya, jadi memang benar dalam Pak Erik tadi dalam melaksanakan tugas keseharian sebagai kepala sekolah itu ada kasus-kasus yang tentunya merupakan dilema etika dan rujukan moral. Untuk itu biasanya saya mengidentifikasinya kasus tersebut dengan cara menganalisis kasusnya. Apakah kasus tersebut melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama, menjunjung tinggi suatu nilai kebajikan tertentu, atau kedua-duanya sama-sama benar. Jadi kita analisa dulu, bahkan kita analisa juga yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Ini termasuk yang dilema etika. Kalau memang kasusnya tersebut memiliki dua kepentingan yang benar, salah atau kebajikan moral, maka dari situ saya dapat melihat. Nah, jadi memetakan kasus tersebut merupakan dilema etika atau kebajikan moral. Jadi intinya pada analisa kasusnya dulu, gitu. Jadi yang terpenting itu kita bisa membedakan dulu mana yang rujukan moral, mana yang dilema etika. Kalau dilema etika itu benar gitu ya. Mungkin masih bisa dimaklumi dan bisa diselesaikan secara baik. Tapi kalau sudah rujukan moral itu benar salah, itu fatal gitu ya, tidak boleh dilanggar. Kemudian yang kedua, Pak Agus, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, di selama ini saya berusaha mengambil keputusan itu dengan berdasarkan sikap tanggung jawab. Jadi berpihak pada murid itu yang merupakan titik tolak pertama pengambilan keputusan. Selain itu juga berdasarkan saya dasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Untuk itu dalam pengambilan keputusan saya usahakan itu sebisa mungkin saya itu dengan kesadaran diri yang kokoh, diri saya sendiri. Jadi yang paling penting tadi tanggung jawab dan berpihak pada murid. Jadi cara menyelesaikannya misalnya ada sama-sama benar melawan benar, jadi tanggung jawab. Kemudian yang kedua berpihak kepada murid, ya, itu yang lebih penting Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Kemudian ada lagi Pak Agus, langkah-langkahnya Pak Agus atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan selama ini? Langkahnya Pak Agus. Yang pertama yang biasa saya lakukan selama ini adalah meminta masukan Pak, dari rekan sejawat, terutama yang senior, untuk pertimbangan keputusan yang mau saya ambil. Jadi saya melibatkan semuanya. Kemudian yang kedua, saya melakukan observasi nyata dari kasus tersebut, bagaimana kenyataannya, bagaimana bentuk kasusnya, diobservasi sedapat mungkin. Kemudian berdasarkan data observasi tersebut, saya menarik kesimpulan. Jadi saya renungkan juga, saya refleksikan juga terlebih dahulu sebelum kemudian saya mengambil keputusan. Setelah saya refleksikan, saya pertimbangkan sekali lagi segala konsekuensinya.
bagaimana kalau keputusan saya ambil. Jadi tetap saya pertimbangkan, jadi tidak serta-merta. Kemudian yang paling penting itu setelah itu yang terakhir saya ambil keputusan berdasarkan tanggung jawab dan kesadaran tinggi dari saya. Terima kasih bagus. Jadi meminta solusi masukan dari rekan sejawat yang lebih senior gitu Pak ya. Ya baik Pak Agus, luar biasa Pak. Terima kasih Pak Agus. Saya sudah layani, dijawab sepenuhnya dari permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga. Karena kita memang sebagai pendidik Pak Agus harus penyelesaian apapun berpusat kepada murid, begitu Pak Agus. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Agus, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak Agus? Ya, selama ini ada Pak. Jadi sekali lagi melihat kasusnya. Ya. Jadi melihat kasus yang akan kita putuskan, terutama ya. Kalau kasusnya itu mengandung dilema etika yang membutuhkan waktu segera untuk diputuskan, maka akan langsung saya selesaikan di tempat. Sebaliknya apabila kasusnya tidak segera, tidak bersifat segera, maka saya akan berkomunikasi dulu seperti yang katakan tadi dengan rekan-rekan sejawat. Semuanya saya minta masukan untuk pertimbangan. Jadi juga semuanya biar tahu. Artinya saya memiliki jadwal khusus, ya. Jadi dan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Jadi tergantung dari kasusnya Pak Agus ya. Dan ada jadwal khusus. Terima kasih Pak Agus. Kemudian selanjutnya Pak Agus, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Orang yang membantu? Ada Pak. Jadi terutama dari rekan sejawat yang lebih senior, yang lebih banyak pengalamannya, memiliki tingkat kedewasaan yang tinggi, dan sudah sering istilahnya makan pengalaman, sering memecahkan masalah. Nah itu yang sering saya minta bantuan. Jadi istilahnya sudah makan banyak garam lah istilahnya. Jadi selain itu juga saya dukung dengan observasi tadi. Jadi saya mengumpulkan bukti data ya, dari observasi sebagai pendukung dari kasus-kasus yang akan saya putuskan itu. Jadi tidak hanya masukan, tapi saya juga melakukan observasi di dalam kasus itu. Betul, memang betul Pak Agus. Jadi lebih tepatnya Anda menanyai ya Bapak Ibu guru yang lebih senior di dalam permasalahan ini, karena banyak pengalaman atau makan garam gitu istilahnya. Kemudian selain itu Pak Agus juga bisa mengetahui sendiri, pengamatan observasi sendiri begitu Pak ya? Iya, tidak serta-merta hanya dari sejawat saja, kita juga melakukan observasi. Bagus. Yang terakhir Pak Agus, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda di dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Jadi yang dapat saya ambil dari pelajaran ini yaitu bahwa keputusan itu harus didasari atas pertimbangan sikap tanggung jawab. Apalagi saya sebagai pemimpin di sini ya, lembaga itu harus sikap tanggung jawab itu harus diutamakan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengambilan itu harus berpihak pada murid. Jadi apapun itu muaranya adalah murid. Kalau kita putuskan, kalau sekiranya berpihak pada murid, itu yang kita utamakan. Yang berikutnya, pengambilan keputusan harus didasari dengan nilai-nilai kebajikan yang universal, seperti sikap keadilan, kesetiaan, kesabaran, kejelian, ketegasan, dan sekali lagi kejujuran. Di ketiganya itu merupakan istilahnya pelajaran yang saya ambil dari pengambilan keputusan ini. Luar biasa Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Agus, saya doakan mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang amanah begitu ya. Karena tadi ketika menyelesaikan permasalahan, satu harus berprinsip pada tanggung jawab, berpihak pada murid tentunya Pak Agus, sesuai ya dari filosofis Bapak Ki Hajar Dewantoro ya. Karena
pembelajaran itu berpusat pada murid. Kita harus menghamba kepada anak lebih bagus, baik bagus. Kemudian yang terakhir nilai-nilai kebajikan universal, jujur, disiplin dan sebagainya Pak Agus. Ya. Harapannya ini juga untuk Bapak Ibu guru yang sebagai pemimpin pelajaran di kelas, jadi nanti juga tidak hanya sebagai pemimpin lembaga saja, nanti Bapak Ibu guru itu juga harus, karena kan sebagai pemimpin pelajaran di kelasnya masing-masing, ya harapannya seperti itu. Luar biasa Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Pak Agus bisa saya jadikan contoh dari apa yang akan saya laksanakan ke depannya. Terima kasih Pak Agus. Kita kan semua guru penggerak Pak Agus. Saya masih calon. Jadi selamat Pak Agus, mudah-mudahan sukses selalu. Sama-sama. Pendidikan di lembaga Pekuon, khususnya di Pekuon lebih baik lagi Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Demikian perbicaraan kami dengan sekolah Pak Agus, sekolah di Pekuon. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing guru. Guru babelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Guru babelita penerang dalam gulita, jasamu tiada